Perang dunia adalah istilah yang merujuk pada dua konflik militer terbesar dalam sejarah umat manusia yang melibatkan banyak negara di berbagai benua dan menimbulkan dampak global yang sangat besar. Sejarah mencatat dua perang dunia yang memiliki dampak besar bagi kelangsungan hidup manusia hari ini dengan kronologi tertentu. Perang dunia pertama dimulai karena pembunuhan satu orang, perang dunia kedua dimulai karena ambisi satu negara. Tetapi ada pertanyaan baru tentang perang dunia ketiga ketika melihat eskalasi Iran-Israel yang semakin mencekam, dan bagaimana jika memang situasi saat ini memaksa perang dunia ketiga untuk terjadi. Iran dan Israel menyalakan sumbu yang bisa meledakkan dunia. Apa yang awalnya tampak seperti konflik regional biasa, perlahan berubah menjadi badai global yang menyeret negara-negara adidaya ke dalam jurang kehancuran. Konflik lama antara Iran dan Israel bukan sekedar konflik dua negara. Dalam skenario tertentu, konflik ini bisa menjelma menjadi pemantik perang dunia ketiga dan menyeret kekuatan-kekuatan besar dunia ke dalam perang global yang menghancurkan. Ketegangan yang tak pernah dialami sebelumnya antara Iran dan Israel terjadi pada tanggal 13 Juni 2025 ketika Israel melancarkan Operasi Rising Lion yang merupakan sebuah serangan udara besar-besaran menggunakan sekitar 200 pesawat tempur dan drone canggih. Target utamanya yaitu pangkalan fasilitas nuklir Natan serta fasilitas militer Iran seperti markas IRGC dan markas persenjataan drone dan rudal. Serangan itu menewaskan setidaknya 14 ilmuwan nuklir senior, diantaranya Freidon Ambassadafani yang merupakan mantan Kepala Badan Energi Atom Iran, Muhammad Mehdi Tehrachi yang merupakan fisikawan dan rektor Islamic Azhar University, Abdul Hamid bin Naucher yang merupakan Kepala Fakultas Teknik Nuklir SHU, dan juga menewaskan sejumlah petinggi IRGC yaitu Komander Hossein Salami dan bawahannya Muhammad Bagheri, serta beberapa jenderal senior seperti Gholam Ali Rashid dan Amir Ali Hajizadeh. Dampak dari serangan tersebut terhadap fasilitas nuklir Natan mengakibatkan kerusakan pada power plant dan beberapa sentrifuge. Fasilitas pengayaan di Isfahan, Karaj, dan Tehran juga rusak berat. Namun, beberapa jam setelah serangan Israel, Iran tidak tinggal diam, merespon langsung dengan melancarkan serangan balasan yang disebut sebagai bagian dari operasi Zulfaqar 5. Peluncuran lebih dari 180 rudal balistik, drone kamikaze Shahid 136, serangan cyber terhadap situs pemerintahan dan jaringan listrik Israel, dan aktivasi pasukan proksi seperti Hizbullah di Lebanon dan Houthi di Yaman. Meskipun sistem Iron Dome berhasil menahan sebagian besar serangan, beberapa rudal berhasil menembus dan menyebabkan kerusakan di berbagai wilayah Israel. Sekitar 43 korban jiwa dan ratusan lainnya terluka. Perekonomian Israel juga terguncang, pasar saham turun drastis, dan bandara internasional sempat ditutup selama 24 jam. Akankah dari semua serangkaian peristiwa tersebut menjadi awal dari pemantik perang dunia ketiga dan menyeret kekuatan-kekuatan besar dunia ke dalam perang global yang menghancurkan? Dan dalam video ini, mari kita memahami skenario perang dunia ketiga yang berawal dari Iran dan Israel. Untuk mengetahui skenario perang dunia ketiga, tentu harus berkaca pada perang dunia yang terjadi pada dekade-dekade sebelumnya, di mana perang dunia pertama dan perang dunia kedua tidak serta-merta terjadi begitu saja. Perang Dunia Pertama pada tahun 1914 sampai 1918 secara singkat merupakan salah satu konflik dahsyat dalam sejarah manusia yang dipicu oleh satu peristiwa tunggal, pembunuhan seorang pewaris tahta. Ia bernama Franz Ferdinand, putra mahkota dari negara besar bernama Austria-Hungaria. Semua terjadi pada saat Franz Ferdinand dan istrinya dibunuh saat sedang berkunjung ke kota Sarajevo yang sekarang merupakan negara Bosnia, ditembak oleh seorang pemuda bernama Gavrilo Princip yang merupakan etnis Serbia. Seketika Austria-Hungaria menyatakan perang terhadap Serbia, menyebabkan negara-negara besar pada kala itu ikut terseret pada konflik ini. Dalam serangan Austria-Hungaria, Serbia dapat bertahan dalam peperangan akibat bantuan Rusia. Jerman yang merupakan aliansi Austria-Hungaria menyatakan perang terhadap Rusia. Prancis yang merupakan aliansi Rusia menyatakan perang terhadap Jerman. Dan Jerman yang dikenal negara kuat dengan sistem militer dan strategi perang yang hebat, tanpa basa-basi menyerang Prancis melalui Belgia.
Tetapi karena Belgia diserang, Inggris pun menyatakan perang terhadap Jerman. Meluasnya konflik menyeret banyak negara dengan kekuatan besar kala itu dan terbagi menjadi dua kubu, yaitu blok sentral dan blok sekutu. Blok sentral terdiri dari aliansi Jerman, Austria-Hungaria, Kesultanan Utsmania atau Turki Ottoman, dan yang terakhir Bulgaria. Sementara blok sekutu terdiri dari aliansi Inggris Raya, Prancis, Rusia, Italia, Amerika Serikat, dan negara lainnya seperti Jepang, Rumania, Yunani, dan wilayah-wilayah koloni negara-negara besar. Dari serangkaian peperangan yang terjadi mengakibatkan sekitar 16 juta korban jiwa selama peperangan berlangsung dan lebih dari 21 juta orang terluka. Akhir dari Perang Dunia Pertama terjadi setelah blok sentral khususnya Jerman mengaku kalah dan menandatangani perjanjian Versailles pada tahun 1919 yang merupakan hukuman untuk Jerman yang berisi ketentuan Jerman harus membayar ganti rugi selama Perang Dunia Pertama secara berkala. Jerman kehilangan wilayahnya dan kekuatan militernya yang dibatasi. Perang Dunia Pertama adalah cerminan sebuah peristiwa perang global yang terjadi akibat terbunuhnya satu orang yang berakhir menjadi tewasnya 16 juta orang selama peperangan dan melibatkan banyak negara. Mari kita lanjut ke Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua yang terjadi pada tahun 1939 dimulai karena ambisi satu negara yang dihukum atas perjanjian pada dekade perang sebelumnya, yaitu perjanjian Versailles. Mereka kehilangan wilayah, harus membayar ganti rugi besar, dilarang membangun kekuatan militer. Hal ini membuat mereka marah, miskin, dan kecewa. Negara tersebut adalah Jerman, yang pada saat itu dipimpin oleh Adolf Hitler. Diawali pada pagi sunyi di langit Polandia yang berubah gelap oleh deru pesawat tempur Jerman, menyerang dengan taktik kilat atau istilah lainnya Blitzkrieg yang menghancurkan Polandia hanya dalam hitungan minggu. Inggris dan Prancis yang merupakan aliansi Polandia pun merespon dengan menyatakan perang terhadap Jerman. Dunia kembali terseret ke medan konflik yang jauh lebih besar, lebih brutal, dan lebih mematikan. Yang pada awalnya hanya melibatkan beberapa negara, seiring waktu meluas melibatkan dua kubu, yaitu blok poros dan blok sekutu. Blok poros berisi Jerman yang dipimpin Adolf Hitler, Italia yang dipimpin oleh Mussolini, dan Jepang yang haus wilayah dan sumber daya di wilayah Asia Pasifik. Sementara blok sekutu berisi Inggris, Prancis, Rusia yang telah berganti menjadi Uni Soviet, dan kelak Amerika Serikat. Kengerian blok poros pada Perang Dunia Kedua terlihat saat Jerman menyerang negara-negara Eropa, berhasil mencaplok banyak wilayah yang cukup kuat dalam waktu singkat. Negara-negara tersebut adalah Polandia, Prancis, Belgia, Belanda, Denmark, Norwegia, Cekoslowakia, Ukraina, Belarus, Yugoslavia, dan Yunani bertekuk lutut pada Jerman pada saat itu. Beralih ke member blok poros lainnya yaitu Jepang. Kekuatannya terlihat saat Jepang dengan mudahnya melakukan invasi cepat di wilayah Asia meliputi Tiongkok, Korea, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Myanmar, Papua Nugini, dan sebagian India. Yang terakhir Italia dengan member blok poros yang agak sedikit kurang keren, berhasil merebut wilayah Afrika yaitu Ethiopia, Libya, Albania, dan Yunani bagian selatan. Tetapi semua kedikdayaan blok poros ketika berubah menjadi malapetaka ketika aliansi blok sekutu yang berisi pasukan Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Uni Soviet berhasil mengepung Berlin, mengakibatkan situasi Jerman saat itu sangat terdesak, membuat pimpinan mereka Adolf Hitler mengambil langkah untuk mengakhiri hidupnya sendiri di sebuah bunker dan berakhir dengan menyerahnya Jerman pada tahun 1945. Begitupun Italia diakhiri dengan mudah karena terbunuhnya pimpinan mereka Mussolini. Tetapi di sisi Jepang situasi paling dramatis terjadi karena Jepang sangat kuat pada saat itu, memaksa Amerika Serikat mengambil jalan pintas menuju akhir perang. Amerika Serikat memutuskan menggunakan senjata baru yang belum pernah dipakai sebelumnya, yaitu dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Dua kota itu hancur total, ratusan ribu orang tewas, dan Jepang menyatakan menyerah yang secara umum dikenal sebagai VJ atau Victory over Japan. Dampak dari Perang Dunia Kedua mengakibatkan lebih dari 85 juta jiwa tewas dan melibatkan lebih dari 100 negara di dunia.
Perang Dunia Kedua bermula dari satu ambisi, satu negara yang mengakibatkan kerusakan sangat dahsyat dalam sejarah peperangan dunia. Akankah semua akan berlanjut ke Perang Dunia Ketiga? Pembahasan selanjutnya adalah inti dari video ini tentang skenario Perang Dunia Ketiga yang berawal dari Iran dan Israel. Konflik lama antara Iran dan Israel bukan sekedar konflik dua negara. Dalam skenario tertentu, konflik ini bisa menjelma menjadi pemantik Perang Dunia Ketiga dan menyeret kekuatan-kekuatan besar dunia ke dalam perang global yang menghancurkan. Tapi pada tahun 2025 adalah peristiwa paling mencekam yang belum pernah dialami sebelumnya. Skenario ini bermula saat Badan Intelijen Israel yaitu Mossad yang menerima laporan bahwa Iran telah mencapai level pengayaan uranium 90%, yang artinya siap merakit bom nuklir dalam hitungan minggu. Israel percaya jika Iran berhasil merakit nuklir akan mengganggu stabilitas Timur Tengah yang selama ini dikuasai Israel dan sekutunya. Dan pada tanggal 13 Juni 2025, dunia menyaksikan sebuah peristiwa besar yang terjadi saat Israel melancarkan Operation Rising Lion ke Iran, sebuah serangan udara besar-besaran menggunakan sekitar 200 pesawat tempur dan drone canggih. Target utama dari serangan itu adalah pangkalan nuklir Natan dan Isfahan, serta fasilitas militer Iran seperti markas IRGC dan markas senjata drone dan rudal Iran. Serangan itu menewaskan setidaknya 14 ilmuwan nuklir senior Iran, diantaranya Feridun Abbasi-Davani, Mohammad Mehdi Tehrachi, Abdul Hamid bin Naucher, dan sejumlah petinggi IRGC yaitu Komander Hussein Salami dan bawahannya Muhammad Bagheri, serta beberapa jenderal senior seperti Gholam Ali Rashid dan Amir Ali Hajizadeh. Pasca serangan yang dilancarkan Israel terhadap Iran, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menyatakan ini bukan serangan militer biasa, ini adalah deklarasi perang dan kami akan membalas dengan kekuatan penuh. Sebagai respon dari serangan itu, Iran meluncurkan lebih dari 160 rudal balistik Sabab 4 dan Khebar 3 dalam waktu kurang dari 1 jam, yang menyasar bukan hanya markas militer Israel, tapi juga fasilitas nuklir di Mona, Bandara Ben Gurion, pusat komando di Tel Aviv, dan pangkalan Ramat David. Serangan balasan Iran itu mengakibatkan 128 korban jiwa, termasuk 37 tentara dan 91 warga sipil, sehingga memaksa ribuan orang Israel mengungsi ke tempat perlindungan bawah tanah. Yang membuat dunia tercengang adalah kegagalan sistem pertahanan Israel atau Iron Dome, yang banyak dikatakan sistem pertahanan udara tercanggih seantero dunia, yang nyatanya kewalahan akibat menahan gempuran rudal Iran, dengan rasio keberhasilan Iron Dome menurun dari 90% ke 63%. Tegangan berlanjut ke beberapa gelombang selanjutnya dengan dikeluarkannya beberapa senjata baru dari kedua belah pihak, dengan tercatat menelan 1.450 orang korban jiwa dan lebih dari 6.000 orang terluka dari pihak Israel. Sementara di kubu Iran 1.120 orang korban jiwa serta sekitar 4.500 orang luka-luka sampai video ini dibuat. Saatnya menuju ke skenario Perang Dunia Ketiga jika semua ini terus berlanjut. Dalam skenario ini, ketegangan antara Iran dan Israel akan memisahkan 3 blok dalam situasi geopolitik ke depan, di mana yang kita ketahui Israel memiliki sahabat dekat yaitu Amerika Serikat. Terlihat karena dari beberapa dekade sebelumnya, Amerika Serikat sangat berperan dan selalu ikut dalam peristiwa yang melibatkan Israel. Blok pertama yang akan terbentuk adalah blok barat yang diisi oleh Israel yang merupakan pusat konflik, Amerika Serikat yang merupakan sekutu utama Israel dengan kepentingan lain yaitu mempertahankan dominasi di Timur Tengah. Selanjutnya adalah para anggota NATO, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Spanyol, Polandia, dan Kanada. Selanjutnya adalah Jepang yang merupakan sekutu strategis Amerika Serikat saat ini demi melindungi jalur energi dan perdagangan. Korea Selatan, mitra utama Amerika Serikat yang memiliki histori kelam dengan tetangganya Korea Utara. Selanjutnya Australia, sekutu utama Amerika Serikat di Indo-Pasifik, siap sedia untuk konflik global yang melibatkan Amerika Serikat. Selanjutnya negara-negara Arab yang terlihat seperti standar ganda karena memiliki hubungan diplomatik dengan Israel meliputi Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Mesir, dan Yordania. Selanjutnya adalah blok timur yang diisi oleh Iran yang merupakan negara pusat konflik, Rusia, sekutu strategis Iran, dan kepentingan lainnya yaitu melawan pengaruh NATO. China, pesaing utama Amerika Serikat, mendukung Iran secara politik, ekonomi, dan teknologi, melindungi jalur minyaknya dan menantang hegemoni Barat. Korea Utara,
sekutu Iran dalam teknologi rudal. Selanjutnya adalah Suriah, wilayahnya dijadikan basis serangan ke Israel. Dan proksi-proksi Iran yaitu Hizbullah Lebanon, Irak yang merupakan milisi pro-Iran, Houthi Yaman yang merupakan proksi Iran, Belarus yaitu sekutu setia Rusia, Venezuela yang berideologi anti Amerika Serikat. Selanjutnya Kuba, potensi mendukung blok timur dalam bentuk diplomasi, propaganda, dan intelijen. Blok selanjutnya adalah blok netral yang bisa saja memihak salah satu dari blok barat dan blok timur, diisi oleh India, Turki, Pakistan, Indonesia, Malaysia, Brazil, dan Afrika Selatan. Dan berikut adalah skenario peperangan lengkap Perang Dunia Ketiga yang berawal dari konflik Iran-Israel dan berujung pada penggunaan senjata nuklir oleh beberapa negara. Skenario ini dibuat dengan 6 tahap dengan kegentingan yang terjadi beserta alasan keterlibatan negara-negara di dunia. Tahap pertama bermula saat Israel dan Iran terus-menerus berperang, akan membuat Hizbullah Lebanon dan Houthi Irak ikut menyerang Israel sebagai aktivasi jaringan proksi Iran. Tapi Amerika Serikat tidak tinggal diam untuk mendukung Israel dengan menyerang pangkalan IRGC di Iran Barat. Dan pada saat itulah tahap kedua dimulai dengan terbentuknya blok dunia. Rusia sebagai sekutu strategis Iran membentuk blok timur, akan turun tangan dengan mengirim sistem rudal S-500 ke Teheran dan kapal perang ke Suriah, memicu reaksi negara-negara NATO sebagai blok barat yang sebelumnya berisi Israel dan Amerika Serikat, kini diisi Inggris, Prancis, Jerman yang mulai mencoba memobilisasi pasukannya di Eropa Timur untuk mengantisipasi agresi Rusia. Karena situasi konflik yang meluas hingga menyebabkan terhambatnya perdagangan lintas benua, Cina terusik sebagai negara dagang dengan perekonomian besar saat ini akan menyatakan dukungan terbuka untuk Iran dengan mengirim kapal induk ke Selat Hormuz dan menantang dominasi AS di Timur Tengah. Keterlibatan Cina di perang ini menandakan sebagai awal meletusnya situasi perang dingin yang selama ini terjadi dengan Amerika Serikat. Dan pada saat itulah Israel akan berupaya untuk menghancurkan markas Hizbullah di Lebanon Selatan demi mencegah serangan roket massal. Di tengah konflik yang semakin memanas, negara yang selalu dicap sebagai provokator ulung yaitu Korea Utara mencoba memprovokasi global dalam kekacauan dengan menguji rudal nuklir di bawah laut. Ketegangan terus memuncak, dimulai dengan serangkaian serangan yang dilakukan Rusia terhadap Polandia dan Latvia secara mendadak untuk membuka front Eropa dan mengalihkan perhatian blok barat dari Iran. Cina memanfaatkan kekacauan ini untuk menyerang Taiwan akibat konflik berkepanjangan pada dekade sebelumnya dengan melumpuhkan internet regional. Kembali ke sisi Israel, yang frustasi karena Hizbullah tidak bisa ditaklukkan, Israel akan menggunakan senjata termobarik di Beirut untuk menghancurkan basis rudal Hizbullah. Dan sebaliknya, Iran menyerang kapal induk Amerika Serikat di Teluk Persia sebagai pembalasan dan titik balik peperangan yang berkepanjangan. Dan tahap ketiga ditutup dengan NATO yang menyatakan status darurat global dengan persiapan menghadapi blok timur. Tahap keempat dimulai dengan kekacauan karena Israel kembali frustasi untuk menembus pertahanan bunker Iran. Oleh karena itu, Israel mulai melanggar ketentuan internasional dengan menjatuhkan bom nuklir taktis di basis IRGC bawah tanah di Kermanshah yang menyebabkan kehancuran total di kota tersebut. Tetapi Iran tidak tinggal diam. Mereka akhirnya mengeluarkan salah satu varian senjata nuklirnya yaitu bom nuklir mini via drone untuk menyerang pangkalan AS di Bahrain sebagai bentuk pembalasan setimpal. Seketika bom nuklir mini Iran tersebut membuat blok barat terperanjat khususnya bagi negara-negara NATO. Tetapi Rusia memberi pesan kepada NATO dengan meledakkan nuklir altitude rendah di Laut Baltik sebagai peringatan. Tahap keempat ini diakhiri dengan pernyataan NATO yang menyatakan bahwa penggunaan nuklir apapun akan dibalas proporsional sebagai eskalasi global resmi. Dan tahap kelima adalah tahap di mana semua orang tidak mengharapkan semua itu terjadi, yaitu penggunaan nuklir secara penuh. Jika keadaan itu memaksa dikarenakan pergerakan NATO yang mencoba menginvasi Kaliningrad, memicu respon agresif Rusia yang akan menyerang London dan Berlin dengan rudal nuklir 500 KT dengan perkiraan lebih dari 5 juta korban jiwa. Dan kekuatan sebanding AS merespon dengan meluncurkan 12 ICBM ke Moskow dan Saint Petersburg dengan lebih dari 10 juta korban jiwa, serta memaksa Cina sebagai negara lain yang memiliki nuklir akan menggunakan senjata nuklirnya ke armada Amerika Serikat di Laut Filipina dan Tokyo, Jepang, memicu Israel, Pakistan, Prancis, India yang ikut meluncurkan rudal nuklirnya sebagai bentuk eskalasi tak terkendali. Akibatnya, kehancuran total tidak hanya terjadi di sekitar di mana nuklir itu dijatuhkan, tetapi bencana besar bersiap datang akibat radiasi nuklir, kelaparan, dan penyakit akan menyebar ke seluruh dunia.
Matahari pun tertutup debu dan suhu turun drastis. Dan pada akhirnya, tahap ke-6 yang merupakan penghujung dari segala peperangan yang terjadi, yaitu kemenangan buta bagi umat manusia karena kegelapan di seluruh dunia akibat perang nuklir yang terjadi. Tidak ada satu negara pun yang merayakan kemenangan, tidak satu orang pun yang bisa tersenyum, yang artinya inilah akhir dari peradaban manusia. Jikapun ada peradaban manusia, kelangsungan hidupnya akan kembali ke bentuk primitif dan kuno. Dan jika benar-benar ada manusia tersisa, bagaimana manusia membangun kembali dunia setelahnya? Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dukung channel ini dengan cara subscribe, dan sekali lagi terima kasih.